Nah, ini terkait dengan Inara dan Insanul, kemarin tuh kan Humas Polda menyatakan kalau mereka meminta perdamaian kepada Mawa terkait laporannya yang dugaan perzinahan itu. Nah, menurut Abang itu gimana mungkin terkait alasan meminta perdamaian ini? Apa sih Bang dari sisi hukum deh kita ketahui ini? Ya, pada umumnya kasus perzinahan itu diselesaikan secara damai dengan cara apa? Dengan cara salah satu yang dianggap berzina itu meminta maaf kepada pasangannya atau pihak ketiga yang terkait meminta maaf kepada si pasangannya dari yang ini ya istri atau suami kan gitu. Jadi kuncinya semua minta maaf. Jadi tentunya kalau Inara maupun Insanul yang dalam hal ini dituduh sebagai pelaku perzinahan oleh si Mawa, istri yang sah ya, selaku korban, kalau mau mengajukan perdamaian, kata kuncinya adalah meminta maaf dan meminta berdamai. Jadi tentunya ketika diajukan proposal itu dari Inara dan Insanul kepada Mawa, itu isinya itu. Permintaan maaf dan mohon perdamaian supaya tidak lanjut perkara, supaya dimaafkan dan mencabut laporan polisi yang dibuat oleh Mawa. Kenapa? Karena ini adalah delik aduan kan. Jadi itu. Jadi isinya itu permintaan maaf dan perdamaian. Jadi nggak cuma permintaan perdamaian saja, tapi dibarengi dengan permohonan maaf. Itu sudah ada pasti itu dibuat oleh si Inara maupun Insanul. Karena kalau itu nggak ada, Mawa nggak akan maafkan. Itu perkara jalan terus. Jadi kuncinya minta maaf. Berarti menurut Abang alasan mereka karena pasti tahu ini nggak bakal lolos buat mereka karena akan ada pidananya berarti Bang terkait Ya, pelaporan Mawa ini. sudah penyidikan. Berarti kan karena sudah kan terpenuhi kan secara penyidikan kan. Jadi itu langkah terbaik dari Inara maupun Insanul ya minta maaf lah. Dibaik-baikin Mawanya, dikasih penjelasan dan kuncinya minta maaf. Kan permohonan maaf yang paling tulus kan kadang-kadang dimaafkan oleh si Mawa. Pasti dia juga luluh kan. Jadi pasti berdamai lah, harapannya sih berdamai. Bang, pahitnya kalau misalkan Mawa tidak adanya pintu perdamaian, ada cara lain gak sih kalau di sisi hukum sendiri untuk meminta selain restoratif of justice lah yang dikatakan polisi itu? Ya tentunya masuk ke proses sidang. Persidang. Di proses sidang itulah baru ditentukan apakah ini termasuk benar-benar tindakan berzinahan atau keadaan lain. Apakah mengikuti kaidah-kaidah hukum pidana yang ada atau ada dikaitkan dengan persoalan perdata. Misalnya, kami kan agamanya Muslim, ada begini-begininya, nggak terikat dengan hukum perdata Barat yang ada. Tapi itu adanya di persidangan nanti. Proses pembelaannya adanya di persidangan, bukan di penyidikan. Gitu. Jadi kalau tidak ada permaafan dan perkara jalan terus sampai ke proses sidang. Sampai di persidangan itu ditentukan apakah terjadi perzinahan apa tidak. Apakah terjadi penghindaran dari ancaman hukuman, ancaman pidana apa tidak. Itu tergantung pembelaan dari pengacara. Berarti menurut Abang kalau selain cara maaf yang mungkin diselesaikan kata polisi itu di luar kalau misalkan restoratif justice itu atau perdamaian secara mereka itu salah satu cara yang selain tidak ada cara lain di persidangan nanti. Posisi perkara perzinahan yang kita alami zaman dulu, di mana klien-klien kita melakukan itu, selesainya dengan perdamaian melalui mekanisme permintaan maaf terlebih dahulu dan dimaafkan, setelah itu islah, berdamai, cabut laporan gitu. Berarti kalau maaf Bang mengulangi, ancaman hukumnya berapa sih Bang? 9 bulan. 9 bulan berarti di bawah itu berarti gak ditahan dong Bang menurut kalau misalkan ditahan. Makanya kan daripada berlarut-larut, kemudian biasanya kalau kasus seperti ini kalau jalan terus sampai ke persidangan akan dibarengi dengan gugatan cerai. Dari si pelaku kadang-kadang akhirnya menggugat cerai karena kan berarti kan tidak dimaafkan oleh pasangannya kan. Ya sudah cerai aja deh, akhirnya ada gugatan cerai secara Bang, ini kan salah statementnya, maaf potong Bang. Katanya kalau misalkan nikah siri itu tidak meloloskan di mereka dari ranah hukum. Berarti kan dari Inara yang dikabarkan katanya berspekulasi sendiri kabarnya meminta untuk nikah isbat. Ya tidak menggugurkan. Berarti tidak menggugurkan ya Bang berarti. Mau pakai ilmu apa aja enggak? Tapi kan mungkin orang berpikir itu secara undang-undang Bang. Mungkin minta izin kan istri pertama. Kan semuanya kan secara undang-undang. Begitu. Ya kita ini kan hukum positifnya kan undang-undang. Yang berlaku kan KUHP. Begitu kan. Jadi tetap itu yang berlaku. Jadi mau nikah isbat lagi atau apapun itu gak berlaku. Nggak berpengaruh terhadap peristiwa yang sudah terdahulu terjadi. Berarti
berarti Tinggal selain sekarang kita pakai KUP yang baru, apa pakai KUP yang lama. Cari mana pasal yang paling menguntungkan, apakah di KUP lama atau KUP baru. Mengingat apa? Mengingat peristiwa hukumnya terjadi pada masa KUP yang lama. Gitu. Nah, itu berarti polisi ini sendiri Bang gelar perkara katanya masih menunggu, dan itu berapa lama sih Bang untuk gelar perkara? Sampai kan Lama 1,5 itu kalau gelar perkara kan cuman perkara digelar, ada rekonstruksi tersendiri, ada gelar perkara. Gelar perkara kalau semua udah lengkap ya minggu depan juga bisa digelar perkara kan. Berarti ini nunggu semua datang saksi atau maksudnya pelapor dan terlapor gitu berarti? Ya tunggu semua lengkap, tapi tetap ada ya mekanisme restoratif justice, yaitu adanya upaya perdamaian di luar proses hukum yang kemudian disampaikan dalam proses hukum. Jadi itu sudah diajukan kan oleh Inara sama Insanul, yaitu upaya-upaya permohonan perdamaian kan. Nah isinya tentu ada permintaan maaf terlebih dahulu, pasti ada isinya, walaupun nggak disebutkan secara publik, tapi isinya itu yang pertama. Oke, itu bisa yang menggugurkan semuanya berarti? Iya, setelah dimaafkan tentunya kan dengan dasar pemaaf tadi kan menjadi suatu konstruksi baru, menghilangkan unsur pidananya, dan yang lebih bagus lagi kalau kemudian laporannya dicabut. Laporan dicabut, itu berarti salah satunya.